Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini 23 November 2020, saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Pengembangan dan Perancangan Jaringan LAN menggunakan metode top-down pada PTPLN Kota Pramuka. Perkenalkan, nama saya Anabila dengan nomor induk mahasiswa 171460022 dari Prodi Teknik Komputer dan Fakultas Vokasi. Pada teknologi jaringan yang ada di PTPLN Kota Pramuka terdapat jaringan LAN yang tidak terstruktur satu sama lainnya atau tidak saling terhubung antar divisi, yang seringkali terjadi broadcast karena menggunakan IP address kelas A, yang dimana IP address kelas A ini seharusnya untuk jaringan yang lebih besar atau biasa digunakan untuk skala internasional. Pada jaringan yang ada di PTPLN ini memiliki dampak, yaitu kesulitan melakukan sharing antar data dan divisi, dan juga sulit untuk melakukan monitoring antar divisi. Pada permasalahan yang dijabarkan penulis, rencana untuk melakukan pengembangan jaringan LAN dan perancangan ulang pada jaringan yang ada di PTPLN tersebut, lalu peneliti memiliki solusi, yaitu melakukan perancangan dan pemetaan ulang IP address kelas A yang diubah menjadi IP address kelas C, karena jaringan pada PTPLN ini merupakan jaringan yang berskala kecil, dan juga melakukan pengembangan jaringan LAN menggunakan metode top-down sebagai penyusunan perencanaan sebelum menggunakan simulasi pada paket tracer. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Sesuai dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana cara mengembangkan dan bagaimana cara merancang jaringan LAN pada PTPLN Kota Pramuka. Yang kedua, batasan masalah. Agar perumusan masalah tersebut lebih terlihat terfokus, maka peneliti akan membatasi masalah, yaitu pengembangan dan perancangan jaringan LAN menggunakan metode top-down dan perancangan jaringan simulasi menggunakan paket tracer. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Penelitian dilakukan berlokasi di PTPLN Kota Pramuka, Jalan Diponegoro, Muara II. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 20 Januari hingga 20 Maret. Peneliti juga menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan metode top-down approach. Dengan susunan yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga perancangan manajemen, yang keempat manajemen jaringan, yang kelima simulasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini adalah cara peneliti untuk menganalisis permasalahan, yaitu yang pertama melakukan wawancara dengan staf yang ada di PTPLN Kota Pramuka, dua pengamatan atau observasi, yang ketiga dokumentasi. Berikut adalah gambar topologi PTPLN yang telah didesain. Di sebelah kanan saya adalah rangkaian perencanaan. Yang pertama, membangun topologi logis. Yang kedua, pemetaan IP address. Yang ketiga, perancangan keamanan jaringan. Yang keempat, manajemen jaringan. Yang kelima, melakukan simulasi menggunakan paket tracer. Yang keenam, mengkonfigurasi switch VTP mode server dan VTP mode client. Yang ketujuh, konfigurasi VLAN pada tiap-tiap switch. Yang kedelapan, konfigurasi mode terang pada switch. Yang kesembilan, konfigurasi inter-VLAN. Yang kesepuluh, konfigurasi routing agar terhubung antar routing. Yang ke-11, melakukan konfigurasi ACL standar untuk keamanan jaringan antar divisi. Selanjutnya yaitu tabel hasil perhitungan IP address, yang dimana yang awalnya IP address kelas A dan yang telah saya buat ini adalah IP address kelas C, yaitu yang berskala kecil. Baiklah, selanjutnya yaitu konfigurasi VTP mode server, di mana konfigurasi ini yang nantinya akan berfungsi sebagai menyebarkan informasi VLAN ke seluruh switch dalam satu domain. Berikut adalah contoh konfigurasi. Yang kedua, konfigurasi VTP mode client. Konfigurasi VTP
mode klien pada ruang switch, yang dimana dilakukan ke semua switch kecuali switch yang ada pada ruang IT karena telah dilakukan konfigurasi tujuan mode server. Selanjutnya, konfigurasi mode trunk. Konfigurasi trunking ini dilakukan antar switch di ruangan IT ke switch tiap-tiap ruangan dan switch ke router. Trunk ini mempunyai fungsi yaitu untuk menjembatani suatu VLAN. Berikut contoh konfigurasinya. Selanjutnya, konfigurasi mengaktifkan port VLAN pada switch. Konfigurasi untuk mengaktifkan port VLAN dengan menggunakan perintah switch port, mode access, dan ring dengan memasukkan masing-masing nomor VLAN yang telah ditentukan. Karena VLAN yang digunakan ada 10, maka konfigurasi dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, konfigurasi inter-VLAN. Inter-VLAN ini mempunyai fungsi untuk routing VLAN yang sudah dibuat agar masing-masing VLAN dapat saling terhubung. Berikut adalah contohnya. Sama seperti konfigurasi yang lain, dilakukan sebanyak 10 kali dengan jumlah yang sama pada VLAN dan IP address yang telah ditulis. Selanjutnya, konfigurasi inter-VLAN. Konfigurasi ini berfungsi untuk menghubungkan antar router yang ada. Pada simulasi paket tracer yang penulis buat, ada 2 router yang dihubungkan, yaitu router utama untuk area lokal atau di area ruang PLN. Yang kedua, router ISP, yaitu untuk menghubungkan internet, Facebook, dan jaringan yang lainnya. Berikut adalah contoh konfigurasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu konfigurasi access list. Pembahasan kali ini penulis melakukan konfigurasi access list pada router untuk blok server Facebook, dan ke beberapa divisi konfigurasi ini berguna untuk menentukan hak akses jaringan. Seperti pada tabel 3.5 yaitu keamanan jaringan yang telah saya pasangkan di bagian kanan saya dan atas. Ini adalah selanjutnya kesimpulan dan saran. Adanya kesimpulan dari penelitian jaringan pada PT PLN Kota Prabu sebagai berikut. Dengan adanya penerapan keamanan pada jaringan LAN dengan menggunakan access list standar yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan jaringan di PT PLN, dan juga adanya batasan hak akses pada beberapa ruangan agar keamanan data lebih terjaga, lebih aman, dan bebas dari gangguan. Yang kedua, pengembangan jaringan dan manajemen jaringan menggunakan VLAN dapat membuat keamanan dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah untuk mengawasi dan lebih efisien. Peneliti juga memiliki saran berdasarkan kesimpulan di atas yang saya sebutkan. Peneliti memiliki saran yang ingin disampaikan. Yang pertama, pengembangan jaringan menggunakan VLAN dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan perangkat di dalam jaringan LAN tersebut. Yang kedua, menggunakan access list standar dapat dikembangkan untuk membangun jaringan yang lebih aman dan lebih tertata dengan berbagai macam fitur yang ada pada access list standar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf